Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan masuk ke dalam sebuah cerita yang bakal bikin kalian gregetan sekaligus penasaran. Bayangin dah, kalian lagi butuh uang banget, bener-bener kepepet. Tiba-tiba, ada tawaran kerja dengan gaji yang luar biasa. 100 juta rupiah per bulan. Siapa yang gak tergiur, kan? Tapi, tunggu dulu, ada satu syarat yang aneh dan berat banget. Kalian harus kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah mantan pacar kalian. Mantan yang ninggalin kalian gitu aja, dan sekarang hidupnya udah sukses besar. Gimana rasanya? Itulah yang dialami oleh tokoh kita, sebut saja namanya Rina. Setelah berbulan-bulan lamar kerja sana-sini tanpa hasil, dan utang keluarga menumpuk, tawaran ini datang seperti keajaiban sekaligus kutukan. Rina bimbang luar biasa. Di satu sisi, uang 100 juta itu bisa menyelesaikan semua masalah finansial keluarganya. Tapi di sisi lain, harga dirinya seolah diinjak-injak. Bekerja untuk orang yang pernah sangat ia cinta, yang sekarang mungkin sudah melupakannya, dan harus memanggilnya Tuan. Ini lebih dari sekadar pekerjaan, ini adalah ujian mental yang paling berat. Dengan berat hati dan demi keluarganya, Rina akhirnya menerima pekerjaan itu. Hari pertama ia melangkahkan kaki ke rumah mewah itu, jantungnya berdebar kencang. Dan di sanalah dia, Leo, mantannya, berdiri dengan gagah. Tatapannya dingin dan seolah tak mengenali Rina. Mulai hari ini, kamu kerja di sini. Panggil saya Tuan Leo, katanya tanpa ekspresi. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Rina. Dunia seakan terbalik. Dulu, mereka saling memanggil dengan sebutan sayang. Sekarang, ia harus menunduk dan melayani setiap kebutuhannya. Rina memulai hari-harinya dengan membersihkan rumah yang dulu pernah ia impikan untuk tinggali bersama Leo. Setiap sudut rumah ini penuh dengan kenangan. Sofa tempat mereka biasa nonton film bareng, dapur tempat Rina pernah mencoba memasak untuk Leo, bahkan taman belakang tempat mereka berjanji untuk selalu bersama. Sekarang, ia harus membersihkan semua itu sebagai seorang pembantu. Rasa sakit, rindu, dan amarah bercampur aduk di dalam hatinya. Apalagi saat Leo terkadang sengaja membuatnya kesulitan, menyuruhnya memasak makanan yang ia tahu Rina tidak bisa, atau mengomentari pekerjaannya yang dianggap kurang bersih, seolah-olah Leo menikmati melihatnya menderita. Tapi Rina bukan perempuan lemah. Di tengah rasa sakitnya, ia mulai bertanya-tanya, kenapa Leo melakukan ini? Apakah ini murni balas dendam? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Rina memutuskan untuk tidak hanya menjadi pembantu yang pasrah. Ia akan menggunakan posisinya ini untuk mencari tahu kebenaran. Kebenaran tentang mengapa Leo tiba-tiba meninggalkannya bertahun-tahun lalu tanpa penjelasan. Ia mulai mengamati setiap detail di rumah itu, setiap percakapan telepon Leo yang bisa ia dengar secara sembunyi-sembunyi, dan setiap tamu yang datang. Ia merasa ada rahasia besar yang disembunyikan di balik dinding-dinding mewah ini. Suatu malam, saat sedang membersihkan ruang kerja Leo, Rina tanpa sengaja menemukan sebuah laci yang tidak terkunci. Di dalamnya, ada sebuah kotak tua. Dengan tangan gemetar, Rina membukanya. Isinya adalah kumpulan foto-foto lama mereka berdua dan sepucuk surat yang sudah menguning. Surat yang sepertinya tidak pernah sampai ke tangan Rina. Ia mulai membacanya, dan baris demi baris, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Ternyata, perpisahan mereka bukanlah seperti yang Rina kira. Leo tidak pernah berniat meninggalkannya. Ada sebuah konspirasi keluarga yang memaksa mereka berpisah. Leo sengaja bersikap dingin dan kejam sekarang, bukan untuk balas dendam, tapi karena sebuah alasan yang jauh lebih rumit dan menyakitkan. Ternyata, keluarga Leo saat itu menentang keras hubungan mereka karena status sosial Rina yang dianggap tidak sepadan. Mereka mengancam akan menghancurkan keluarga Rina jika Leo tidak meninggalkannya. Surat yang ditemukan Rina adalah surat perpisahan yang dipaksa tulis oleh Leo yang menjelaskan segalanya. Namun surat itu sengaja tidak pernah dikirimkan oleh pihak keluarganya. Leo terpaksa pergi ke luar negeri dan membangun kesuksesannya sendiri. Mengetahui Rina sedang kesulitan, Leo sengaja menciptakan pekerjaan ini, bukan untuk menghina, tapi sebagai satu-satunya cara agar ia bisa membawa Rina kembali ke dalam hidupnya, melindunginya,
sekaligus memberinya bantuan finansial tanpa melukai harga dirinya secara langsung. Sikap dinginnya hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dan melindungi mereka berdua dari ancaman yang mungkin masih ada. Air mata Rina jatuh membasahi surat itu. Semua kebencian dan amarahnya pada Leo seketika sirna, berganti dengan rasa haru dan penyesalan karena telah salah sangka. Sekarang ia mengerti, di balik sikap arogan itu, ada cinta yang masih tersimpan rapat. Tapi, apa yang harus ia lakukan sekarang? Haruskah ia terus berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan sandiwaranya? Atau haruskah ia menghadapi Leo dan mengungkapkan bahwa ia sudah tahu segalanya? Situasi menjadi semakin rumit. Di satu sisi, mengungkap kebenaran bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi di sisi lain, itu juga bisa membuka luka lama dan mungkin membahayakan mereka berdua. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, perjuangannya, sakit hatinya, dan kini kebenaran yang baru saja ia temukan. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak akan konfront Leo secara langsung, tapi ia akan memberikan sebuah petunjuk. Saat menyajikan sarapan untuk Leo, Rina sengaja membuat kopi persis seperti yang dulu selalu ia buatkan untuk Leo, dengan takaran gula dan susu yang sangat spesifik, sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. Ia meletakkan cangkir itu di meja, lalu berkata dengan pelan, "Semoga Tuan suka kopinya." Seperti yang dulu. Lalu ia berbalik pergi. Leo tertegun. Ia menatap cangkir kopi di depannya, lalu menatap punggung Rina yang menjauh. Ia mencicipi kopi itu, dan seketika semua kenangan menyerbu pikirannya. Rasa yang sama, rasa yang sudah bertahun-tahun ia rindukan. Ia sadar, Rina tahu, sandiwara ini sudah berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa memperbaiki semua yang telah rusak dan memulai kembali? Ataukah takdir punya rencana lain untuk mereka? Cerita mereka baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Kisah Rina dan Leo ini mengajarkan kita bahwa terkadang, apa yang kita lihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Di balik sikap dingin seseorang, mungkin tersimpan luka dan pengorbanan yang tidak kita ketahui. Nah, menurut kalian, apa yang sebaiknya Rina dan Leo lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.